Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat, amin. Dan alhamdulillah juga hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di pembelajaran tematik hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Hari ini teman-teman sudah masuk di buku tematik yang baru. Ada yang tahu kira-kira hari ini kita akan belajar buku tematik tema berapa? Oke, betul. Jadi hari ini kita akan belajar buku tematik tema 3, benda di sekitarku, dan sudah masuk di subtema 1, mengenal benda di sekitar kita, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pembelajaran, silakan teman-teman menyiapkan alat dan buku tematik tema 3-nya terlebih dahulu. Dan tidak lupa juga, mari kita membaca doa sebelum belajar. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, teman-teman, selanjutnya di sini Bunda akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini ada 3 mata pelajaran yang harus teman-teman capai. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Melalui kegiatan ayat telaah, siswa dapat mengetahui benda-benda yang ada di sekitar dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan bahan dasar pembuatannya dan berdasarkan bentuknya dengan benar. Yang kedua ada pelajaran PPKN. Melalui kegiatan Ayo Rumuskan, siswa dapat memahami sila ketiga Pancasila dengan tepat. Selanjutnya yang terakhir ada matematika. Melalui kegiatan Ayo Rumuskan, siswa dapat mengenal satuan baku dan satuan tidak baku dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan praktik, siswa dapat mengukur panjang suatu benda menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Oke, baik teman-teman, sekarang kita mulai pembelajarannya. Silakan teman-teman dibuka buku tematiknya halaman 2, pembelajaran 1. Di sini kita akan membahas tentang benda-benda di sekitar kita. Coba nih teman-teman, kira-kira di sekitar teman-teman apakah ada benda? Pasti ada ya. Nah, menurut teman-teman, apa sih benda itu? Benda itu apa ya? Apa itu benda? Nah, kira-kira apa ya? Coba kita lihat jawabannya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang, ada wujudnya, dan dapat ditimbang. Oh, jadi benda itu bisa menempati ruang ya teman-teman, dan ada wujudnya. Wujud dari benda itu nyata, jadi bisa kita lihat, bisa kita pegang, dan bisa kita rasakan. Dan dapat ditimbang karena benda itu kan mempunyai berat ya teman-teman, jadi bisa kita timbang. Lalu, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan juga disebut sebagai benda? Menurut teman-teman, jawabannya iya atau tidak? Betul, jadi jawabannya benar ya teman-teman. Nah, karena manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat kita lihat dan dapat juga kita pegang. Lalu, apakah rasa dingin, rasa panas, aliran listrik, dan cahaya itu termasuk ke dalam benda?
Menurut teman-teman, jawabannya iya atau tidak? Nah, jawabannya tidak ya teman-teman, karena semua itu tidak dapat kita pegang. Rasa panas, aliran listrik, dan cahaya itu bukan termasuk ke dalam benda. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pengelompokan benda. Jadi, teman-teman, benda itu dapat kita kelompokkan berdasarkan bahan dasarnya. Contohnya, misalkan ada benda yang berbahan dasar dari kayu, plastik, logam, dan kaca. Lalu, benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya, yaitu ada benda yang berbentuk balok, kubus, bola, dan tabung. Serta benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan ukurannya, yaitu ada benda yang berukuran besar dan ada benda yang berukuran kecil. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini mari kita sebutkan benda-benda yang terbuat dari bahan kayu. Kira-kira apa aja ya teman-teman benda yang terbuat dari bahan kayu? Mari kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, ada kursi, yang kedua ada meja, yang ketiga ada talenan, yang keempat, kira-kira apa ya teman-teman? Pintu. Yang terakhir, lemari. Nah, ini adalah beberapa contoh benda yang terbuat dari bahan kayu. Selanjutnya mari sebutkan benda yang terbuat dari bahan plastik. Kira-kira apa aja ya teman-teman? Yang pertama, nah, ada yang tahu ini gambar apa? Oke, betul, piring. Jadi piring itu bisa terbuat dari bahan plastik ya teman-teman. Lalu yang kedua, kira-kira apa ya ini? Spatula, betul. Yang ketiga ada tempat makan. Yang keempat ada gayung. Dan yang terakhir sedotan. Nah, ini adalah beberapa contoh benda yang terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya kita sebutkan benda yang terbuat dari bahan logam. Nah, kira-kira apa ya teman-teman? Mari kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, ada alat memasak. Itu ada panci, ada teflon, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada emas batangan. Yang ketiga ada sendok, pisau, dan garpu. Lalu yang keempat ada uang. Yang kelima ada paperclip. Nah, ini adalah beberapa contoh benda yang terbuat dari bahan logam. Selanjutnya, mari kita sebutkan benda yang terbuat dari bahan kaca. Ini sangat mudah ya teman-teman. Pastinya ini juga berada di sekitar teman-teman. Yang pertama yaitu ada akuarium. Yang kedua ada cermin. Yang ketiga ada gelas. Yang keempat ada lampu. Dan yang terakhir ada toples. Nah, ini adalah beberapa benda yang terbuat dari bahan kaca ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menyebutkan benda berdasarkan bentuknya. Sebelumnya kita kan sudah menyebutkan benda berdasarkan bahan dasarnya. Sekarang kita akan menyebutkan benda berdasarkan bentuknya. Bentuk benda itu ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk bola, dan tabung. Sekarang kita sebutkan benda yang berbentuk balok. Kira-kira apa aja teman-teman benda yang berbentuk seperti balok? Mari kita lihat. Yang pertama ini ada penghapus. Yang kedua ada tempat tisu. Terus yang ketiga ada lemari. Yang terakhir ada
akuarium. Wah, ternyata akuarium ini berbentuk balok ya teman-teman. Oke, nah ini adalah beberapa benda yang berbentuk seperti balok. Jadi bukan hanya ini teman-teman ya, masih banyak sekali benda-benda yang berbentuknya itu seperti balok. Selanjutnya kita akan menyebutkan benda yang berbentuk seperti tabung. Nah, teman-teman perhatikan. Ini adalah contoh benda yang berbentuk seperti tabung. Di sini ada gambar makanan kaleng. Di sini juga ada gambar toples, ada gelas, terus ada tempat sampah, ada paralon, terus ada teropong, ada celengan juga nih teman-teman, ada baterai. Nah, ini adalah beberapa contoh benda yang berbentuk seperti tabung. Selanjutnya, kita akan menyebutkan benda berdasarkan bentuk bola. Nah, ini ya teman-teman ya, benda yang berbentuk bola. Di sini ada bola basket, terus ada bola voli, ada bowling, ada bola golf, terus ada bola untuk bermain sepak bola, terus ada bola plastik, ada kelereng, ada globe, dan ada bola kasti. Nah, ini adalah beberapa benda yang berbentuk seperti bola. Baik teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang memahami sila ketiga Pancasila. Silakan teman-teman dibuka bukunya halaman 3. Nah, teman-teman, pernahkah kalian melihat pohon beringin? Jadi, pohon beringin ini merupakan lambang dari sila ketiga Pancasila. Dan pohon beringin ini termasuk ke dalam benda ya teman-teman. Jadi pohon beringin ini juga termasuk ke dalam benda yang berbentuk padat. Jadi pohon beringin ini termasuk benda padat karena pohon beringin ini dapat kita lihat dan dapat kita pegang. Lalu teman-teman, pohon beringin ini juga digambarkan sebagai pohon yang rindang, batang yang besar, serta akarnya yang kuat. Dan daun, batang, serta akar pohon beringin ini mempunyai artinya tersendiri. Coba kita lihat ya teman-teman. Yang pertama, daun pohon beringin yang rindang dan besar mencerminkan bahwa bangsa Indonesia itu menjadi tempat berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua, ada batang. Batang pohon beringin mencerminkan sikap memperkokoh ikatan, kekerabatan antar suku, agama, dan budaya. Lalu yang terakhir, ada akar. Akar dari pohon beringin ini mencerminkan kuatnya ikatan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oke, teman-teman, selanjutnya silakan teman-teman dibuka bukunya halaman 9. Di sini kita akan memahami benda yang terbuat dari kayu. Oke, teman-teman perhatikan, di sini ada gambar pohon beringin. Nah, sebuah pohon itu selalu menghasilkan kayu. Kayu biasanya diolah menjadi berbagai bentuk benda yang berbeda-beda, seperti meja, kursi, tempat tidur, lemari, dan pintu. Setiap benda olahan dari kayu memiliki manfaat yang berbeda-beda. Alat ukur yang digunakannya pun untuk mengukur benda olahan dari kayu juga berbeda, tergantung dari ukuran dan tujuannya. Baik, coba sekarang mari kita sebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu selain yang sudah Bunda sebutkan tadi ya teman-teman. Yang pertama di sini ada spatula. Lalu yang kedua ada tangga. Yang ketiga ada topeng.
Yang keempat ada gantungan kunci. Nih kalau teman-teman lagi liburan, jalan-jalan, biasa kan teman-teman beli oleh-oleh souvenir ya. Nah, gantungan kunci ini juga termasuk benda yang terbuat dari kayu. Terus yang terakhir ada sendal. Nah, sendal juga bisa terbuat dari kayu teman-teman, yang disebut sebagai sendal bakiak. Oke, teman-teman, selanjutnya silakan teman-teman perhatikan potongan kayu berikut ini. Di sini ada 4 potongan kayu yang bentuknya berbeda-beda. Pada gambar di samping terdapat berbagai macam potongan kayu dengan ukuran yang berbeda. Nah, teman-teman, kira-kira alat ukur apa yang bisa kita gunakan untuk memotong kayu jika kita ingin memotong kayu agar kayunya ini sesuai bentuknya. Nah, kita menggunakan alat ukur apa? Oke, betul. Kita bisa menggunakan alat ukur meteran. Jadi, ketika teman-teman ingin memotong kayu, maka kayunya ini diukur dulu menggunakan meteran agar potongannya ini bisa sesuai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan orang melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur meteran yang disebut sebagai satuan baku dan juga menggunakan alat ukur lainnya, misalkan korek api, jengkal, depa, dan langkah yang disebut sebagai satuan tidak baku. Nah, teman-teman, satuan baku itu tidak hanya meteran, contohnya penggaris pun juga termasuk sebagai alat satuan baku, alat ukur satuan baku. Nah, sedangkan satuan tidak bakunya korek api, jengkal tangan, depa, dan langkah kaki. Itu termasuk contoh satuan tidak baku. Nah, teman-teman sampai di sini paham tentang satuan baku dan satuan tidak baku? Oke, kalau teman-teman paham, silakan teman-teman mengukur benda, mempraktikkan teman-teman mengukur benda yang ada di halaman 34. Nah, di sini Bunda sudah menuliskan 5 benda, ada buku, meja, papan tulis, terus jarak ujung kelas hingga ke papan tulis, dan ada laptop. Nah, teman-teman silakan ukur menggunakan satuan tak baku, yaitu menggunakan korek api, jengkal, depa, langkah kaki, dan jengkal nih. Misalkan buku teman-teman bisa menggunakan korek api. Jadi nanti korek apinya itu teman-teman susun sesuai dengan panjang bukunya. Nah, nanti teman-teman hitung kira-kira berapa korek api yang bisa diukur panjang bukunya. Misalkan teman-teman harus menggunakan 10 korek api nih agar mencapai panjang bukunya. Berarti panjang buku tersebut kalau mengukurnya dengan satuan tabaku itu 10 korek api. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kalau meja kira-kira berapa jengkal nih ukurannya gitu, teman-teman bisa ukur. Terus papan tulis, terus jarak ujung kelas hingga ke papan tulis serta laptop. Nah, oke teman-teman, sampai di sini apakah teman-teman sudah paham dan ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan teman-teman sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah Bunda jelaskan teman-teman bisa memahami dengan baik. Oke, sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.